Hello everyone, good day. Today we are going to learn about conjunction atau yang kita sebut dengan kata sambung. Oke. Nah, conjunction di sini dibagi menjadi 3, ada coordinating, kemudian ada correlative dan ada subordinating. Pertama, kita akan membahas tentang coordinating. Nah, coordinating ini adalah conjunction atau kata hubung yang menghubungkan kata atau frasa atau kalimat yang setara. Maksudnya seperti apa? Kita langsung aja ya ke contohnya. Biasanya kita mengenal ada yang namanya fun boys. F yang pertama adalah for. For di sini bukan artinya untuk ya, tapi for di sini adalah artinya karena atau because, artinya because. Nah, sekarang kita lihat di sini susunannya ya. I dream, I di sini kan sebagai subjek. Kemudian dream about di sini sebagai verb atau kata kerja. Kemudian for. Nah, for di sini adalah coordinating ya, artinya karena. I subject, verb di sini adalah miss. Jadi susunannya adalah subject, verb, kemudian di sini ada koma, terus ada conjunction di sini, kemudian di sini subject, verb. Nah, ini yang maksudnya setara dalam hal kalimat yang setara ya, subject, verb, kemudian conjunction dan subject, verb seperti itu. Sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2. A di sini ya. And atau artinya dan. Kayak di sini I ate burger, kemudian chicken fillet and spaghetti. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, burger ini apa sih? Noun. Kemudian chicken juga noun. Chicken fillet ini noun and spaghetti juga noun. Jadi and di sini itu menghubungkan antar noun. Jadi nggak mungkin misalnya I ate burger, kemudian chicken fillet and cooking misalnya. Nah, itu nggak bisa ya seperti itu. Jadi sesama noun yang menghubungkan maksudnya setara. Kemudian selanjutnya adalah nor, artinya adalah pun tidak. Kayak misalnya contohnya di sini I won't go for climbing nor for swimming. Jadi aku tidak akan pergi untuk climbing, mendaki atau manjat, pun aku juga nggak pengen pergi untuk berenang. Jadi di sini ada ing-nya, di sini aja ada ing-nya. Jadi nggak boleh misalnya kita bilang I won't go for climbing nor for to swim. Nah, kalau misalnya kita bilang to swim itu salah ya. Nah, you got it. Selanjutnya adalah B atau but. Artinya tapi ya, tapi kalau but di sini tuh menghubungkan antar dua kalimat yang itu berlawanan. Kayak misalnya contohnya Roy is clever. Ini subjek ya. Ini verbnya. But di sini we know ini conjunction-nya. He ini subjek, is careless. Ini juga verb. Sama subjek, verb, subjek, verb. Akan tetapi di sini kata clever di sini itu kan Roy itu sebenarnya cerdas. Akan tetapi dia ceroboh seperti itu. Harusnya kan Roy itu cerdas, kemudian pintar, rajin seperti itu kan. Akan tetapi di sini adalah suatu hal yang berlawanan. Nah, selanjutnya adalah or atau artinya atau gitu ya. Nah, di sini ada you can write by using pen or pencil. Jadi kamu bisa menulis dengan menggunakan pen. Di sini ada noun, or di sini ada coordinating-nya, conjunction-nya, pencil. Ini noun. Jadi sama ya menghubungkan noun. Selanjutnya yet, artinya sama ya kayak but tetapi. Akan tetapi ada perbedaannya. Sekarang kita lihat. The alley was dark. Ini we know is subject, was dark, kita sebut dengan verb. Yet, ini conjunction-nya, I, subject. Di sini ada found, di sini verb. Jadi susunannya adalah subject, verb, kemudian conjunction, subject, verb. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya yet, yang tetapi yang artinya yang kita pakai yet, itu maksudnya adalah ada keterkejutan di situ. Kan di sini the alley was dark. Jadi gang tersebut itu gelap gitu. Akan tetapi ternyata saya bisa menemukan jalan gitu. Itu kan suatu hal yang terkejut gitu loh. Oh, padahal gangnya gelap tapi saya bisa gitu loh. Tapi saya bisa melaluinya. Jadi ada suatu keterkejutan di situ. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah so atau artinya jadi. Sekarang kita lihat contohnya I wanna study abroad someday. So, I learn English diligently. Kita lihat di sini susunannya adalah subject, wanna study, verb, kemudian so di sini adalah conjunction-nya. Ini juga subject,
I learn English. Ini juga verb. So, you get it? Jadi, kalau coordinating adalah menghubungkan kata atau frasa atau kalimat yang setara. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang korelatif. Jadi, conjunction yang kedua adalah korelatif. Maksudnya, korelatif itu adalah conjunction yang berpasangan gitu ya. Kalau tadi kan bisa kan berdiri sendiri dan cuma satu, tapi kalau di sini berpasangan dan wajib berdua ya, nggak boleh berpisah, haram hukumnya berpisah. Jadi mereka ini pasangan dan harus berdua. Nggak bisa misalnya both sama but also, it could be wrong. Jadi kalau both pasangannya sama and, artinya keduanya. Yang kedua, not only but also, tidak hanya akan tetapi gitu ya. Jadi ini nggak boleh dibalik-balik, tapi ini sudah pakem ya. Kemudian selanjutnya either or dan neither nor. Sekarang kita lihat contohnya ya. Yang pertama, both my sister and my brother can play guitar gitu ya. Jadi artinya kalau di sini adalah saudara perempuanku dan saudara laki-lakiku keduanya bisa main gitar gitu ya. Jadi pasangannya both dan and. Selanjutnya, not only but also. He is not only handsome but also smart. Jadi di sini not only kalau kita mau terjemahkan, dia tidak hanya ganteng atau tampan, tapi juga pintar seperti itu. Yang selanjutnya, either or. Kita lihat contohnya, either the students or the teacher is going to go to museum tomorrow. Jadi baik murid-murid atau gurunya atau guru gitu ya pergi ke museum besok. Jadi baik guru maupun murid-muridnya besok akan pergi ke museum seperti itu ya. Kalau neither nor itu untuk yang negatif, jadi hampir sama kayak either, cuman kalau yang neither adalah untuk yang negatif. Jadi seperti ini, neither John, Susie, nor I have a good studying habit. Jadi baik John, Susie ataupun saya tidak memiliki kebiasaan yang baik dalam belajar seperti itu. Maksudnya mungkin mereka belajar ketika cuma ada ujian aja gitu. Jadi kebiasaan belajarnya mereka itu kurang baik seperti itu. You got it? Jadi kalau misalnya korelatif, diingat-ingat kembali, dia adalah paired conjunction. Jadi conjunction yang berpasangan dan wajib, nggak boleh ketuker-ketuker ya, karena ini udah pasangan pakem dan setia banget gitu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang subordinating. Kalau tadi kan kita udah belajar coordinating dan korelatif. Nah, kalau subordinating itu apa? Yaitu menggabungkan dependent clauses dengan independent clauses. Nah, dependent clauses itu apa sih gitu? Ini contohnya, when my mother was sleeping, ketika ibuku tidur, kan gantung gitu ya. Jadi dependent clauses itu adalah klausa yang terdiri dari subject, verb, tapi masih kurang sempurna gitu kan, masih gantung gitu kan, nggak enak kan digantung gitu. Jadi when my mother was sleeping, ketika ibuku tidur, kan masih belum bisa difahami gitu kan. Nah, sehingga dengan adanya subordinating itu menggabungkan antara dependent clause dan independent clause. Kalau independent clause itu klausa tapi dia udah sempurna, kayak I'm singing. Jadi ini subjek, ini verb. Jadi ini sama-sama subjek verb, tapi di sini kan masih gantung. Ini ada subordinatingnya ini berfungsi untuk menggabungkan dependent clauses dengan independent clause. Jadi biar dia nggak gantung gitu kan, kasihan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita gabungkan, when my mother was sleeping, ketika ibuku telah tidur gitu ya, pada saat itu sedang tidur, I'm singing, aku sedang bernyanyi seperti itu. Jadi kan, oh ya gitu, bisa difahami kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya. We won't know this information unless you tell to us. Jadi di sini juga we di sini adalah subject, won't know tidak ingin gitu ya, ini verb. Kita tidak ingin tahu this information, informasi ini, unless ini artinya kecuali kalau you tell to us. Nah, setelah unless, ini kan unless ini termasuk bagian dari conjunction ya. You tell us, ini subject, ini
verb juga. Jadi sama-sama subject verb, akan tetapi ini menghubungkan. Jadi sehingga kata ini bisa sempurna gitu ya. We won't know this information. Kalau misalnya cuma sampai seperti ini kan masih gantung kan. Kita tidak ingin tahu informasi ini kecuali kalau you tell to us gitu. Jadi kalimatnya tuh menjadi lebih sempurna gitu ya, lebih bisa difahami seperti itu. Nah, kita beralih kepada contoh yang lain ya. Kayak misalnya ini although, even though, dan though. Ini artinya sama ya, meskipun atau walaupun gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai salah satu ya, although misalnya, Sarah's parents have advised her to take local college, she insists to study abroad. Sekarang kita tandai dulu. Di sini Sarah's parents ini kan dia jadi subjek. Have advised dia sebagai verb. Kemudian kita cari lagi di sini she insists to study abroad. She ini adalah subjek, insist-nya adalah verb. Sama-sama subjek verb. Nah, sekarang kalau kita mau memahami artinya. Though Sarah's parents, meskipun orang tuanya Sarah have advised her, sudah menasehati Sarah to take local college, untuk mengambil kampus lokal, she insist, tapi dia itu masih bersikeras to study abroad, untuk belajar di luar negeri seperti itu. Nah, andaikan kata ini hanya berhenti di sini, although Sarah's parents have advised her to take local college, pasti akan gantung kan. Jadi meskipun orang tuanya Sarah telah menasehatinya untuk mengambil kampus lokal, itu kan masih gantungan, masih butuh yang lain karena di sini adalah dependent clause, sehingga dia butuh tambahan lagi. She insists to study abroad. Jadi butuh subject verb lagi yang lebih sempurna sehingga kata tersebut bisa difahami. Itulah fungsi dari subordinate conjunction. You got it? Nah, sebenarnya conjunction itu banyak banget jenisnya ya, macam-macam. Ada after, as, because, if, once, since, then, until, well, where, whether, and many others. Masih banyak yang lainnya. Ya, tapi tadi sudah bisa difahami kan, dependent dan independent clause. You got it?